Hadirin jamaah sholat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap habis sholat wajib tuh, duhur, asar, maghrib, isya ya, subuh bahkan, speaker berbunyi itu suara Pak Waluyo. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimat, jamaah Masjid Muhajirin yang mau menitipkan zakatnya, ya, ditunggu, diantos. Saya kira itu bagus, Pak. Bagus untuk mengingatkan kita tentang pentingnya zakat. Karena zakat itu dalam Islam masuk dalam rukun Islam. Artinya dia kedudukannya wajib. Sama dengan sholat, sama dengan saum, sama wajibnya. Dalam hadis Ibnu Abbas tuh, Rasul berkata, "Qad faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaim minal lagwi war rafasi wa tu'matan lil masaki faman addaha qabla sholati fahiya zakatun maqbulatun wa man addaha ba'da sholati fahiya shadaqatun min shadaqah." Muttafaqun alaih. Imam Abu Daud. Kata Ibnu Abbas, Rasulullah SAW telah mewajibkan kepada kita semua untuk mengeluarkan zakat fitrah. Dalam rangka apa? Untuk mensucikan bagi yang puasa dari kata-kata yang kurang baik, kata-kata kotor, pikiran kotor, pandangan mata yang kurang baik itu selama saum. Jadi dalam rangka mensucikan, tuhratan lisam, mensucikan yang saum, dan memberi makan bagi fakir miskin. Barang siapa yang menyalurkannya sebelum sholat Id, maka itu termasuk zakat yang diterima. Tapi kalau menyalurkannya setelah sholat Id Fitri itu, maka itu disebut sedekah saja. Jadi kedudukan hukum zakat fitrah itu, saya malam ini cuma zakat fitrah ya, itu wajib, Pak. Bahkan bayi yang dilahirkan sebelum maghrib takbiran tuh ya, maghrib takbiran tuh, kalau bayi yang lahir sebelum takbiran, dia wajib bayar zakat. Bayi itu. Tapi sebaliknya, kalau orang meninggal mati sebelum takbiran, dia tidak wajib bayar zakat. Tambah ya. Zakat itu, hukum wajib itu setelah 1 Syawal itu. Jadi ini penting, Pak. Dan bagaimana kalau ternyata kita lupa bayar zakat itu? Lupa bayar zakat. Setelah seminggu baru ingat. Waduh, saya belum bayar zakat fitrah. Ada nggak konsekuensi hukum? Ada. Ya. Jadi orang biasa nih, Pak, Bu, kalau mau lebaran kan sibuk. Sibuk kerjaan lembur, ya. Sibuk cari tambahan, sibuk cari THR kan sana kemarin tuh ya, lupa tuh bayar zakat tuh. Ibu-ibu sibuk belanja ke mall, sibuk bikin kue, sibuk persiapan mudik, ya, cari ban serep, benerin servis mobil, oli diganti, macam-macam tuh. Persiapan pulang kampung tuh, sampai lupa bayar zakat itu, ya. Sampai kampung udah sholat Idul Fitri, udah selesai. Banyak orang yang menganggap bahwa kalau dia lupa bayar zakat, anggap sudah gugur. Udahlah, sudah lupa. Tidak, Pak, Bu. Ada konsekuensi hukum Islam yang mengatur tentang perkara orang yang lupa bayar zakat fitrah. Islam sudah mengatur itu semua. Bagaimana? Jadi kalau kita terlambat bayar zakat fitrah tuh ya, baik itu karena waktunya yang tergesa-gesa, apalagi kalau misalnya waktunya cuma sebelum sholat Id, kadang-kadang mepet,
keburu-buru, sana ke ketupat belum matang, ini belum matang, rencananya pengen ngasih langsung ke mustahik kan di ujung kampung sana, karena mepet waktunya dia nggak keburu, akhirnya lupa, lepas kan. Lah, hukum Islam yang mengatur tentang orang yang terlambat bayar zakat fitrah itu diatur dalam surat Al-Ahzab ayat 5. Nah, di rumah ibu baca surat Al-Ahzab ayat 5. Laisa alaikum junahun fima akhtatum bihi walakin ma tamadat qulubukum. Ya. Tidak ada dosa, tidak ada hukuman, ya, bagi orang yang lupa bayar zakat, lupa aja tuh. Lupa karena kesibukan tadi itu ya. Sana sih lupa. Dia tidak ada dosa. Tuh. Kecuali kalau dia sengaja menyepelekan pembayaran zakat baik habis maghrib ataupun sebelum sholat subuh, maka dia berdosa. Walakin tamadat qulubukum. Dia sengaja hatinya berniat untuk menyepelekan pembayaran zakat, maka dia berdosa. Tapi kalau nggak sengaja lupa, gitu ya, karena sibuk tadi, maka dia tidak berdosa. Cuma ada konsekuensi hukum. Selesai sholat id atau kapan saja dia ingat belum bayar zakat tuh, segera tunaikan. Ya. Oh, basisnya udah bubar. Udah selesai tutup buku, cari ya fakir miskin ya yang dekat, karena pada itu udah bubar kan, udah seminggu baru ingat dia, aduh bayar zakat bilangnya sekeluarga kan, udah bayarkan. Setelah itu mohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Rabb saya lupa bayar zakat. Kan Allah ini mengampuni orang yang lupa. Kata Rasulullah, lupa bagi umatku, ya, lupa tuh rufi'an umati, kelupaan umat Islam tentang perbuatan kekeliruan tadi, ya, maka dia tidak dicatat sebagai sebuah kekeliruan. Sama seperti misalnya kita sahur ya Pak, sahur ya, tiba-tiba buka, atau waktunya kapan minum atau makan itu ya, atau ngerokok lah, gampang lah gitu. Rasul bilang man nasya wa shaimun faqala syariba falyutimma shaumahu fa inama at'amullahu wa saqa. Barang siapa lupa sementara dia berpuasa, kemudian dia makan, minum sampai kenyang, ya. Makan minum sampai kenyang tuh Pak. Falyutim sempurnakanlah puasanya tuh. Karena sesungguhnya makanan yang dia makan itu, ya, minuman yang diminum itu semata-mata pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Paham ya? Itu enak kan? Cuma para ulama memberikan batasan, katanya gini. Kalau kamu makan, ya, maksimal 3 kali suapan. Paham ya? 1 suap, dia belum ingat kalau dia puasa. 2 suap, masih belum ingat. 3 belum ingat gak apa-apa. Tapi kalau lebih dari 3 suapan, dosa dia. Gak mungkin kalau 3 kali suapan dia lupa puasa, gitu ya. Sekali, 2, 3 kali aja batasnya Pak. Makan dia. Kalau ngerokok 3 batang, gak mungkin gak puasa, mesti ingat puasa gitu. Sama zakat fitrah juga begitu. Oleh karena itu ada hikmah yang kita bisa petik dari orang yang lupa bayar zakat. Apa? Dia kemudian menjadi ada rasa penyesalan, ya, yang kemudian tertarik untuk mempelajari ilmu agama. Yang kedua, dia punya niat atau melakukan perencanaan ibadah sejak jauh-jauh hari itu. Jadi kalau kita lupa zakat fitrah itu, dia akan terkenang selamanya. Aduh, saya lupa bayar zakat, pernah sekali. Itu jadi pelajaran bagi dia, sehingga tahun depan dia menjadi pelajaran penting untuk perencanaan ibadah zakat fitrah. Ada sebagian program. Dan boleh diberikan zakat fitrah itu atau dititipkan 1 bulan sebelum Idul Fitri. Kalau misalnya kita ragu-ragu takut nanti lupa lagi, udah begitu muadzin mengumumkan menerima zakat titipan, bayar 2 minggu sebelumnya tuh
bahkan sebulan kita boleh menitipkan, gitu ya. Kita 2 minggu rata-rata, basis ini cuma 2 minggu. Artinya apa? Begitu 2 minggu dititipkan, langsung bayar tuh, titipkan ke Pak Waluyo. Agar apa? Agar aman, sehingga nanti tidak tergesa-gesa, tidak mang-mang, karena belum. Pak, orang biasa zakat bayar zakat, nggak bayar zakat itu rasanya penyesalannya luar biasa, nyesel, betul Pak. Kita lupa sholat isya, penyesalannya sama. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah tambahan bagi kita bikin boleh untuk memahaminya dan mengamalkannya.